Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokalis, Pondok Akal, Inspirasi dan Imajinasi di Taman Musola Syuhada. Nah, hari ini saya mau ngebahas tentang BUMN. BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Kalau gini ceritanya nih, kejadian kayak gini nih, ini bisa jadi badan usaha merugikan negara. Yang mau saya bahas ini ada dua BUMN. Bukan saya pilih-pilih ya, karena dari tahun ke tahun ini yang paling menarik, ya ini PLN dan Pertamina kan gitu. Masih banyak sih yang lain, tapi ini yang paling menarik nih. Nah, pertama ada PLN. PLN rilisnya Pak Erick Thohir kemarin itu hutangnya tembus di angka 500 triliun. Wow, angka yang cukup fantastis. Luar biasa. PLN itu bisa dipanjangin tuh. Banyak orang-orang manjingin tuh per tahun listrik naik. Memang iya tiap tahun listrik naik kan TDL. Nah, jadi kita ini pelanggan PLN ini, ya. Waktu kita masang, kan biaya pasang tuh, baik yang prabayar atau yang pasca bayar, tetap kena tuh kan. Nah, udah dipasang kena tuh. Ntar ketika kita tiap bulan, baik yang beli token atau yang bayar rekeningnya itu kan dikenakan PPJ. Lihat aja tuh, cek aja tuh struk itu, pasti ada BPJ itu. Nah, kok bisa hutangnya sampai sebanyak itu sih? Padahal kalau kita nggak ngebayar tuh, kita didatangin tuh. Bahkan sampai pernah 2 mobil saya ngadepin tuh, 2 mobil yang datangin. Wah, luar biasa itu. Nanti kasih surat pemberitahuan, ya kan? Kemudian, tadi segel tuh rumah kita tuh. Udah macam jurusita pengadilan negeri itu, PLN itu. Disegel tuh rumah. Habis itu diputus secara permanen kan gitu kan. Ini kan dengan tindakan yang begitu keras gitu aja PLN bisa merugi loh. Hutangnya sampai di angka 500 triliun. Why? Dan kemudian ada lagi tuh. Kita ini emak-emak kita yang hobinya masak itu di rumah, kompor gasnya itu mau dikonversi tuh kemana? Ke listrik. Sementara rakyat menengah ke bawah ini banyak menggunakan daya itu 450 sampai 900. Iya kan? Nah, itu gimana ceritanya? Sementara kompor listrik itu dayanya wattnya 800 sampai 1000. Kita bilang aja deh 1000. Apa nggak bolak-balik jebret lama-lama meletup itu. Meletup dong. Gimana ceritanya? Berarti solusinya tambah daya. Oke, tambah daya itu kita tahu gratis. Berarti itu solusinya, tambah daya. Nah, kalau kita tambah daya, otomatis pembangkit apa nggak tambah dayanya? Trafo, gardu itu kan tambah. Kan tambah daya juga kan. Nah, apakah itu menggerakkan generator itu nggak pakai bahan bakar? Tapi mungkin pakai air ya, karena saya lihat banyak nih pembangunan pembangkit listrik tenaga air, mungkin bahan bakarnya air gitu. Jadi nggak jadi soal sih. Nah, itu dia. Syukurnya aja udah dibatalin tuh. Kalau nggak dibatalin, aduh, ini PLN ini dipretelin satu-satu. Pasti dipretelin. Tuh ada tuh oligar-oligar di belakang itu ngebiayain supaya proyek itu berjalan. Habis itu diambil asing tuh BUMN kita. Pasti udah pernah kejadian kok, BUMN kita terjual tuh, Indosat tuh. Kita nggak bilang aja rejim siapa, saya nggak peduli, udah masa lalu itu. Yang penting sekarang jangan sampai lagi BUMN kita terjual. Cuman sekarang caranya beda, dipretelin satu-satu supaya nggak terlalu kelihatan. Satu dijual gitu kan gitu, nggak langsung PLN ini jebret gitu. Kenapa? Ketahuan ntar kayak Indosat kemarin. Jadi caranya dipretelin satu-satu tuh PLN-nya tuh buat proyek ini. Nah, proyek-proyek besar, terutama proyek pembangkit, itu yang megang bukan kontraktor kita kok, banyak kontraktor asing tuh, oligar tuh yang biayain tuh. Kalau proyek-proyek kecil aja yang kita megang, kontraktor kita megang, lebihnya ya mereka semua kan gitu. Ini apa nggak namanya lama-lama mengobatkan ke rakyat? Kan jadi menyengsarakan rakyat kan. Syukurnya nggak seliput ya. Kan
Jadi menyengsarakan rakyat ini, ya kan? Syukurnya gagal tuh, dibatalkan tuh konversi dari gas ke kompor listrik. Nah, disusul oleh Pertamina. Pertamina beban subsidi yang ditanggung oleh mereka tembus di angka 502 triliun. Nah, makanya saya tertarik nih. Dua ini susul-susulan nih. Wow. Bebannya sampai sebegitu gedenya. Kenapa? Negara masih pakai harga lama 63 dolar per barrel, sementara minyak dunia naik 105 dolar per barrel. Tadi saya nggak ngerti hitung-hitungnya tuh, karena negara ini banyak orang-orang pinter, ya kan, lulusan kampus-kampus ternama bahkan luar negeri. Wah, luar biasa, banyak pinter, banyak yang jago-jago tuh otaknya. Nah, kalaulah BBM naik, otomatis semua harga naik, PDL naik. Pertamina juga sama itu, per tahunnya minyak naik, BBM ada juga yang ngemajangin tuh, bahan bakar meroket. Kalau semuanya naik gimana? Bahan pokok naik, TDL naik. Cuman dari sini saya timbul pertanyaan, apakah angka-angka yang fantastis itu, utang PLN yang 500 triliun itu, beban Pertamina sampai 502 triliun itu untuk subsidi, apakah ini bukan untuk hasrat membangun infrastruktur gitu? Saya bukan prasangka buruk ya, bukan. Seperti pembangunan jalan tol, kalau kata Rocky Gerung, itu bukan jalan tol yang panjang dibangun, tapi jalan pikirannya yang dibangun, jalan pikiran yang panjang dibangun. Kemudian IKN lagi, waduh, itu butuh dana berapa ya coba? Infrastruktur, jalan tol semua, IKN tuh, kereta api cepat listrik antara Jakarta Bandung tuh ya, itu berapa? Ya kalau kita nggak punya dana, jangan dipaksain dulu deh, ntar di estafetkan aja sama pemimpin berikutnya gitu. Apa yang dipaksain sekarang? Kalau kita nggak sanggup, nggak mampu, kan jadi beban ke rakyat nih semua. Jadi bebannya tuh rakyat yang nanggung. Contoh gini ya, saya ambil samplingnya gini aja, bukan saya prasangka buruk terhadap negara saya, terhadap pemimpin-pemimpin saya di pusat sana, pemerintahan kita, enggak. Gini nih, saya beli perumahan mewah di kompleks perumahan pastinya kan. Saya beli rumah mewah di kompleks perumahan mewah. Nah, apapun fasilitas yang ada di situ, itu kan saya nanggung. Dibebankan ke saya si penghuni atau si pembeli. Baik itu jalannya, taman, kolam renang, apapun yang ada fasilitas di situ, saya yang nanggung. Dan gitu kita kena uang keamanan, kebersihan, segala macam PT bengeknya, kita yang nanggung. Coba kita hitung tuh luas tanah, kemudian luas bangunan, sesuaikan dengan harga. Jauh tuh dari harganya. Kenapa? Fasilitas yang ada di situ kita nanggung. Nah sama, ini sekarang kita sibuk mau ngebangun infrastruktur, semua dibangun. Alih-alih sikit-sikit kalau kita protes bilang kadrun. Ini kadrun, kok ada kadrun, ada kampret cebong udah selesai. Kadrun kalau kita yang mengkritisi seperti ini. Padahal kita mengkritisi ini karena cinta kita sama negara kita. Oh kalau kritisi beli solusi, ya lucu orang mengkritisi kok ngasih solusi. Ya solusi ya bukan kayak gitu. Kalau solusi kita buat riset, penelitian, buat penelitian dong. Itulah solusinya. Kita buat penelitian yuk. Apa ini yang mau dibuat negara? Kita buat penelitian. Urgennya sampai di mana? Ya kalau mau kritisi ya nggak mungkin pakai penelitian dong, pakai solusi. Kalau solusi itu penelitian. Ya kalau mau kritisi pakai argumen. Nah kalau mereka minta solusi, ya kita kasih solusi, tapi dengan catatan harus buat penelitian. Daripada kolusi, ya semuanya sekarang kolusi semua kan gitu. Nah ini dia yang terjadi. Kita mau itu, kita mau. Kalau belum sanggup kita untuk ngomong itu, estafetkan nanti di periode-periode pemimpin-pemimpin berikutnya. Jangan dipaksain. Toh yang nanggung rakyat. Semua yang nanggung rakyat. Pembangunan jalan tol, kereta api cepat Jakarta Bandung, kemudian IKN, itu bebannya kemana? Ini rakyat kan. Nah sementara kita masuk jalan tol tuh apa gratis, bayar kan. Kita isi imah nih juga kena pajak, kena potong, semua kena.
Apapun yang kita lakukan transaksi, semuanya kena pajak kok. Makan di restoran kena pajak, nginep di hotel kena pajak, semua kena pajak. Apapun infrastruktur yang ada tetap dibebankan kita melalui pajak yang dinaikkan. Kemudian kita juga bayar. Udah kita bayar, pajak dinaikkan. Ya ini terus yang terjadi setiap tahunnya. Kan gitu. Untuk apa? Stop dulu, estafetkan nanti. Bukan saya seuzon dengan pembangunan-pembangunan yang ada ini, infrastruktur saya dukung. Cuman kalau belum mampu kita ngapain? Sampai ngutangnya sampai puluhan triliun kayak gitu. Iya kan, siapa yang nanggung bebannya? Apa enggak anak-anak cucu? Ujung-ujungnya apa? BUMN terjual. Kalau yang langsung bayar gimana? Sama kayak Indosat dulu. Kan gitu kan. Ya. Jadi ya kita mau Indonesia ini jangan sampai tergadai deh apa-apanya. Nah, BUMN di luar negeri, saya bukan ngebanding-bandingin ya. Kalau dibanding-banding kayak enggak. Pasarnya itu, marketnya itu adalah global. Dia mengcover nih agar pengusaha-pengusaha asing itu nggak sembarangan masuk. Dia mengcover, dia memasarkan yang ada di dalam negeri kita. Nah, yang mengelola di dalam negeri kita adalah swasta. Ya beberapa negara kayak gitu. Nah, sekarang BUMN kita itu marketnya itu masyarakatnya sendiri gitu. Katanya kita mau go public, kok jadi goblok kita semua. Nah, hari ini kita bilang kita cinta Ibu Pertiwi. Aku nggak mau, vokalis nggak mau bilang aku Pancasila, aku NKRI, aku Bhinneka Tunggal Ika. Enggak. Apaan kayak gitu? Atau dilanggar semua. Nggak mau aku. Vokalis nggak mau mengatakan aku Pancasila, aku NKRI, aku Bhinneka Tunggal Ika. Nggak berani. Kenapa? Untuk apa? Seperti sekarang ini, rame-rame kita perkosa Ibu Pertiwi. Anak-anak yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi rame-rame merkosa Ibu Pertiwi. Apa nggak incest itu namanya? Dulu penjajah yang datang kemari menguasai negara kita, mau menguasai negara kita, merampas kekayaan alam kita. Sekarang anak-anak yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi itu yang merkosa Ibu Pertiwi. Apa nggak incest itu namanya? Halo? Kita teriak NKRI, kita teriak Pancasila, kita teriak Bhinneka Tunggal Ika. Apaan? Ngapain diteriakin gitu? Kalau kita perkosa Ibu Pertiwi. Ya, mudah-mudahan ke depan nggak lama lagi pemilihan presiden, ya kita akan pemilu tuh serentak mungkin di 2024. Tapi saya berharap PT parliamentary threshold itu 0%. Tapi ya itu terserah orang pintar-pintar di sana lah. Nah, mudah-mudahan pemimpin Indonesia yang ke depan nanti, kelak nanti yang terpilih 2024 adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab, orang-orang imajiner, punya kemampuan imajiner, mempunyai kemampuan akal yang panjang, jalan pikiran yang panjang. Demi apa? Demi selamatnya negeri ini. Bukan untuk kita. Berapa hari lagi loh umur pejabat-pejabat itu, termasuk saya ini vokalis, berapa hari laginya? Nggak lama lagi. Pikirkan ke generasi penerus kita, siapapun itu, anak cucu kita bukan yang lahir dari rahim istri kita atau lahir dari rahim ibu kita. Siapapun yang di Indonesia ini, generasi berikutnya adalah anak cucu kita. Itu gimana nanti ke depannya, itu kita pikirkan. Jangan kita bebankan mereka lagi hutang yang banyak ini. Mereka nggak tahu apa-apa, yang nikmati kita, mereka merasakan beban yang cukup besar. Itu saja. Saya berharap pemimpin ke depan adalah orang-orang yang imajiner, dalam pikiran yang panjang. Saya berharap pemerintah ke depan adalah pemerintah yang berbasis pengetahuan. Government of the future are government of the mind. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.